kembali lagi bersama kami di podcast Ruang Bincang Kreatif bersama Dekranasda Jawa Barat. Saya Gina dan saya Nuke. Dan kita kali ini ditemani sama narasumber keren kita, yaitu ada Bu Susan. Waalaikumsalam Ibu. Oke. Kali ini di episode kali ini kita bakalan bahas tentang salah satu bisnis unik yang ada di Jawa Barat nih teman-teman. Kita bakal ngobrol langsung sama pemilik dari SAS Botram, yaitu ada Bu kali ini. Oke, apa kabarnya Bu Susan? Iya. Dari mana Bu Susan tuh ya? Saya dari Cimahi. Oh, dari Cimahi. Betul. Kita baru ketemu kali ini banget teman-teman. Padahal sama-sama orang Cimahi. Padahal sama-sama dari Cimahi. Oke. Ibu kan Ibu punya salah satu produk daur ulang limbah. Padahal sekarang kita tahu kalau limbah itu sampah menjadi di Indonesia menjadi sampah penghasil sampah tertinggi kedua. Keren banget, tapi kerennya nggak keren ya. Yang keren SAS Botram dong pastinya. Nah nanti ternyata ada solusi dari SAS Botram untuk menghentikan dan untuk mereduksi sampah-sampah yang ada di Indonesia. Ya Bu ya? Siap. Di sini kita sama tentang SAS Botram. Nah, pengen tahu nih lebih dalam tentang SAS Botram itu sebenarnya apa sih? Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, SAS Botram awalnya dengan brandnya Botram, yaitu buat orang terampil. Oh, dikirain makan-makan. Memang identik. Jadi kalau di Indonesia itu di Sunda itu lebih kepada kumpul-kumpul ya Botram. Jadi ada kirata. Kirata itu bahasa dikira-kira tapi nyata gitu. Oh, nah, banyak singkatan. Betul, banyak singkatan gitu. Nah, SAS Botram sendiri lahir dari hasil monitoring dan evaluasi lingkungan bersih sehat dan perilaku hidup bersih dan sehat. Wow. Nah, pada saat itu adalah agenda tahunan dari mulai pusat sampai ke kabupaten kota. Wow. Kan katanya dengar-dengar nih SAS Botram ini teman-teman ternyata sudah sampai di bermitra dengan The Save Children. Betul. Save the Children. Itu kan tingkat internasional ya? Betul, alhamdulillah. Wow. Keren banget. Dan alhamdulillah juga pada saat itu sehingga kita karena dihakikan sehingga harus diganti karena ada rumah makan yang sama-sama brandnya Botram. Oh, iya. Jadi masuklah SAS inisial dari Susana Asifa Seika. Botramnya tetap buat orang terampil. Dari mulai memilah sampai membuat produk yang alhamdulillah sudah laku di pasaran. Wow, keren banget. Susana Asifa Seika itu siapa tuh? Susana saya sendiri. Iya. Kalau Asifa dan Seika itu anak saya yang dua. Oh, jadilah namanya SAS Botram. Iya, alhamdulillah. Oke. Terus kan udah dikenal jadi mitra Save the Children di internasional gitu kan dan lain sebagainya. Kita pengen tahu nih ya Bu ya, gimana sih sebenarnya sejarah dari SAS Botram ini terjadi? Iya. Mulai dari memang kita kepedulian terhadap lingkungan sekitar ya. Jadi alhamdulillah kami sekeluarga lebih senang ke yang hijau-hijau dan ternyata bisa dihasilkan juga produknya. Produk yang memang dari organik dan non organik. Nah, kenapa kita lebih menekankan ke sampah plastik gitu? Karena dari beberapa program dinas, terutama di Dinas Kesehatan, itu ada STBM, sanitasi total berbasis masyarakat, di mana pemicuannya ada pada sampah. Nah, dari sini kita mulai berpikir bagaimana sih cara mengelola sampah. Nah, akhirnya pada tahun 2015 kita di-hire menjadi fasilitator untuk di lingkungan hidup di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi menjadi koordinator recycling. Oleh karena itu jangan sampai produk yang dari sampah menjadi sampah kembali. Nah, kita tujuan dari SAS Botram ini adalah lebih memanjangkan usia sampah, usia plastik ya. Karena memang plastik ini kan kalau terurai memerlukan ratusan malah ribuan tahun ya. Ya betul. Betul. Nah, oleh karena itu kita masuk ke dalam ekonomi sirkular. Bisa jadi ladang bisnis juga. Alhamdulillah. Gitu. Keren. Cuman kan kalau dilihat-lihat nih kan mana produknya ada Kak Bu? Ada, ini salah satunya. Ini adalah goodie bag. Ini yang goodie memang bag. kita Keren tutorial ya. dan edukasi sekarang
ke sekolah-sekolah SMK se-Jawa Barat. Ini dari sampah bisa jadi bisnis. Betul. Sebenarnya kan pasti dong ada beberapa mungkin orang lain juga yang ikutan gitu ya tentang sampah, tapi ibu beda gitu. Ibu udah bisa masuk Save the Children, bisa masuk yang lain-lainnya. Sebenarnya apa sih yang unik? Hasil yang paling unik beda dari yang lain tuh apa? Oh iya, tentunya kita berstrategi ya dalam berusaha. Nah, alhamdulillah kita ada diferensiasi produk yang memang itu menjadi unggulan ya dari semua brand pengusaha. Nah, itu kita kenapa ada pembeda dengan produk lain. Kompetitor aja ini setelah kita searching di media sosial itu hanya beberapa dan itu pun beda. Bedanya kalau yang lain hanya dari kresek saja, malah di Jawa Barat teh. Jadi kalau kita lebih kepada mereduksi sampah saset plastik gitu. Di mana kita sudah menerapkan teknologi tepat guna juga. Kita membuat prototipe. Jadi sesuai dengan visi misi dari Sasbotram, apa tuh? Edukatif, inovatif, dan juga sosiopreneur. Iya. Oke Bu, ini apa bisa jadi hal kayak gini pastinya perlu sesuatu gitu ya. Bisa dong diajarin. Siap. Sekalian didemoin ya Bu ya. Siap. Kayaknya Tahu rame ya pengen tahu nih cara bikinnya kayak gimana. Sudah ada barang-barangnya? Ada dong. Ada, ya. Nah, sambil nunggu barang-barang mungkin mau tanya dulu nih Bu. Jadi sekarang mulai ngasih pelatihan ini kemana aja nih? Sebetulnya Kami waktu tahun-tahun sebelum COVID ya, itu kita dapat tender salah satunya dari Chevron, di mana kita dari share edukasi ya, bagaimana mulai dari pemilahan sampah, dibuat unit bank sampah, kemudian induk bank sampah, karena kita bermitra, Sasbotram pun sekarang bermitra dengan bank sampah induk Gemilang di Kota Cimahi, kemudian dengan unit-unit bank sampah juga. Malah kita dalam proses produksi itu melibatkan perempuan kepala keluarga. Ya, wanita rawan sosial. Jadi termasuk juga ada beberapa anak SMK yang baru lulus. Itu tujuannya lebih memberi peluang lapangan pekerjaan. Jadi peluang itu ada kalau kita ada, cari selalu gitu ada. ya. Ya. Dan ini sebenarnya sangat mudah. Jadi ada perbedaan. Nanti cara yang manualnya dengan setrika. Jadi kita prototipe yang dibuat oleh kita ini layaknya cara kerja setrika. Jadi penyebaran panasnya, suhu panasnya ya, kemudian bagaimana suhu panas tadi bisa memvakum sampah-sampah saset tadi. Jadi sebetulnya kalau kita tutorial di sekolah itu malah lebih kreatif anak-anak ya, bisa bikin motif lope-lope, bisa brand merek-merek saset itu mau biskuit, mau mie instan, mau kopi, itu mereka sangat detail melaminasi itu sehingga mungkin suatu waktu mereka bisa bekerja sama dengan penghasil produsen yang memang membuat sampah ya, potensi sampah maksudnya di sini. Ayo kita demoin aja biar semua boleh, teman-teman ya, nonton demonya ya. Siap. Cara bikinnya kayak gimana gitu kan. Dari sampah bisa jadi peluang bisnis, bisa jadi sampai terkenal, ikut sama internasional, kan keren ya. Ada apa aja nih? Yang disiapkan sebetulnya kalau dari awal itu sebetulnya kita memerlukan setrika dan alasnya. Jadi layaknya kita menyetrika pakaian ya. Jadi mulai kita mempersiapkan kalau sesudah disetrika itu namanya bahan laminasi ya, yang sudah dilaminasi. Contohnya seperti ini. Ini adalah yang sudah dilaminasi, memakai mesin laminasi yang ada di workshop kami. Jadi ya. Nanti insya Allah ya hari Kamis. Ya, kita ada tutorial demo bagaimana cara menyetrika. Nah, ini adalah yang sudah kami laminasi. Kemudian tidak menggunakan mesin jahit karena tidak ada alasan nantinya udah nggak punya mesin jahit, jadi sehingga itu akan menjadi atuda ya. Iya, atuda. Nah, yang pertama adalah solder. Jadi jangan takut karena kadang-kadang kalau ibu-ibu ya lebih takut, tetapi alhamdulillah anak SMP aja bisa. Jadi solder untuk
memanaskan, membuat lubang-lubang ya merekat, dan nanti hasilnya bisa dirajut juga atau kita bisa di ini dengan menggunakan pinggirannya mesin ya zigzag, gunting ya, gunting zigzag ataupun gunting gelombang. Ini solder, kemudian gunting biasa seperti ini. Nah, nanti insya Allah kalau misalkan kalau yang ada mesin jahit lebih leluasa lagi seperti dompet ini. Nanti pun kita akan diberitahukan HPP-nya, karena dari hasil produk ini, dari berbahan sampah ini, namanya sangat luar biasa. Cuan ini percuanan. Bu Susan bawa nggak sih? Ini teh apa aja sih isinya? Oh, isinya ini tuh ada kopi, saset kopi, beberapa brand saset kopi, kemudian instan, kemudian biskuit, sampai ke alat deterjen. Ya, deterjen bisa. Asal yang jangan terlalu tebal. Jadi kalau tipis-tipis gitu. Ada contohnya ya, nanti mau lihat. Nah, ini cara motongnya ini gimana, Bu? Cara motongnya sebetulnya ini karena memang dari kresek ini kita bagi 4. Jadi ada yang menggunakan 3 lapis lembar, ada juga yang 4, tergantung utilitas dari produk itu. Kalau untuk laptop disarankan 4 sampai 5 lapis, kreseknya lebih tebal ya. Terus kalau untuk hanya dompet seperti ini biasanya 3 lapis. Jadi selanjutnya untuk dompet ini contohnya ini hanya 1 lembar begini. Jadi 1 lembar ini kalau dihitung ongkos produksi, kemudian listriknya mungkin di 3.000. Wow. Jualnya berapa, Bu? Dijualnya 13.000. Wow. Tambahnya sampai 10.000 ya. Tambahnya 10.000. Alhamdulillah seperti itu, termasuk usaha yang seksi katanya. Seksi, Ya, kenapa seksi tuh? Kenapa seksi? Ya karena cuanisasinya itu. Oh, Betul. cuanisasi. Nah, Ibu, misal kalau ada yang punya sampah-sampah gitu ya, tapi nggak mau ini, itu gimana, Bu? Bisa ditampung di mana? Bisa kita menerima. Jadi kalau sampah yang sudah digunting, tentunya yang bersih, yang sudah dipilah, itu bisa dijual ke kami dengan harga 6.000 per kilo. Ya, jadi kita bekerja sama dengan Warmindo. Warung mie, warung Indomie ya, warung kopi. Oh iya, ya yang suka ada di kalangan mangsa gitu loh. Gitu ya. Mereka yang udah, jadi kami tadinya menerima yang belum digunting, tapi sekarang karena efisiensi waktu ya, jadi kita menerimanya yang sudah digunting. Yang sudah digunting. Agar mereka juga pendapatannya lebih naik lagi. Dari 2.000 yang belum digunting, yang sudah digunting 6.000, mendingan yang 6.000 kan ya. Kalau teknik pengguntingannya bebas cutting. Bebas. Jadi ada yang kecil-kecil ini, kalau kecil-kecil ini kita dihargai 7.000. Jadi kalau yang lebih besar dari ini bisa harganya 6.000 aja. Sebentar, aku punya barang-barang bekas nih, sisa itu sasetan. Aku bawa dulu ya, Bu Susan. Iya, aku pengumpul sasetan. Pengumpul sasetan. Ada pengumpul. Oke. Ini sambil nunggu. Ya. Ini kan jadinya hal kayak gini. Nah, ini target pasarnya kemana kalau misalnya jualan limbah gitu ya? Alhamdulillah, jadi kita memang ada eceran dan ada harga reseller ya. Biasanya kita lebih menyasar ke beberapa reseller, termasuk waktu itu Padang 2 reseller minta, kemudian Semarang juga. Wah. Kemudian ini instansi itu ada yang memang sampai custom 600 piece nih untuk tote bag. Ya, harganya dijual dengan. Wah, ada tas juga. Ada ransel. Nah, ransel biasanya anak-anak sekolah. Ya. Jadi kalau ada event-event seperti ini, nah ini dikolaborasi juga dengan bahan-bahan. Nanti insya Allah kedepannya kita dengan bahan-bahan etnik seperti tenun, seperti bordir juga. Nanti insya Allah bisa dikombin. Katanya dengan sudah sampai terkenal ke internasional. Alhamdulillah, karena waktu itu kita diikut sertakan menjadi narasumber di konferensi Yacht for Change. Itu se-Asia Pasifik. Iya. Anak-anak muda, tapi tutornya nin ya. Jadi alhamdulillah pada saat itu 37 negara Asia Pasifik menjadi peserta, dan alhamdulillah dari situ
ada beberapa yang berkunjung. Ya, contohnya dari kita Kyushu University. Kemudian dari Australia, dari Rwanda, dari India. Nah, ini yang paling unik India. India, kenapa dengan India? India itu kan lebih concern ya terhadap mereduksi sampahnya. Iya. Sampai aspal di jalan raya di India yang ratusan kilometer itu dari reduksi sampah plastik. Wow. Nah, jadi ada beberapa komunitas yang sengaja datang berkunjung ke Sengaja datang Cimahi. Iya. Ke Cimahi. Iya, diskusi dan membeli produk. Sampai beli produknya itu jutaan sekali itu Cuma dari limbah. Lagi dari limbah teman-teman. Cuman produksinya itu kita hanya mengeluarkan sedikit tapi kita dapat profit yang gede-gedean gitu ya. Cuman dari itu. Nah, terus dari produk-produk ini omsetnya kasih tahu dong per bulannya berapa? Jadi karena memang ini yang kita tawarkan jasa dan real produk, jadi dalam sebulan kurang lebih kita antara 19 sampai 24 juta. Wow, satu bulan 19 sampai 24 juta hanya dari limbah, daur ulang limbah. Keren banget sih. Apalagi kalau lebih serius, jujur saja ya, kami memang ada kementerian tim di Sastra ini, ada tim edukasi dan ada tim produksi. Jadi keseluruhannya itu kurang lebih ada 7. Jadi di mana kami nanti ke depannya akan lebih bermitra, baik itu dengan BUMN, dengan foundation, juga dengan beberapa dinas. Itu yang kami harapkan. Karena ini ada korelasinya dengan program beberapa program di dinas. Contohnya Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kemudian Dinas Tenaga Kerja juga, kemudian disebut juga itu masih dan disebut korporat terapi. Berarti itu udah mencakup banyak dinas yang support ya Bu sama kegiatan ini. Nah, sekarang aku udah bawa Bu ini karena koleksi di rumah. Mau koleksi nih. Sampah ya, Koleksi bagus. sampah keren banget. siap. Ya, bisa banget. Memang itu yang selama ini kita reduksi. Coba gimana? Nah, ini cara memotongnya ini Nah, ada paling caranya. mudah. Aduh. Yang paling mudah kira-kira Setajamnya gunting ya. Setajam pisau silet. Nah, ini Boleh, Bu. biasanya seperti Coba ini tinggal kita lihat ya. Dilipat saja. Karena kalau anak-anak sekolah biasanya biasanya lebih ke satu helai padahal itu lebih kurang seperti ini Nah, setelah ini langsung aja digunting sembarang. Sembarang aja. sembarang aja. Ada patokan ukuran size-nya? Enggak, gimana niat kita aja atur. Karena kalau ingin cepat beres, berarti Besar. Kalau ingin rada isdelek-lek ya kecil. Nah, tapi beda harga nggak kalau yang besar sama yang kecil? Beda. Sebetulnya beda di penjualan sampahnya. Tapi kalau dijual produknya kita enggak. Iya, karena selisihnya hanya Rp1.000. Nah, seperti ini. Bu, pengen tahu ini sebelumnya dicuci dulu atau jangan sih? Lebih baik dicuci cuci dulu karena gini ya. Kalau yang kotor nanti di saat proses laminasinya di saat proses laminasinya seperti ini akan berjamur. Oh, gitu. Sehingga nanti sarek-sek itu melihatnya. Jadi lebih baik ya karena kotor, kusam betul. Kemudian tidak tervakum dengan baik. Oh, dalam itu proses pengaruhnya. laminasinya. Oke. Jadi kalau dalam proses setrika itu ada ada proses crinkle atau crunchy. Jadi kalau misalkan nanti kan pakai polyester tahan panas ya. Nah, nanti kalau pas di prosesnya itu yang terakhir dibalik polyesternya dan dibalik jadinya akan balik seperti ini. Nanti akan ada proses crinkle-nya dan akan bunyi Kriuk. Kalau sudah disetrika. crinkle, kalau Itu akan sudah bunyi. keluar bunyi itu berarti sudah beres. beres. Oh, Oh, iya. gitu. Kan kalau kita ya anti aging Anti-aging. harus glowing. Iya. Kalau ini harus berkerut. Oh, harus Pewat kebalikan dari kita ya, Bu ya. dari kita ya. Semakin teksturnya mengkerut itu semakin bagus. Semakin mahal kali juga ya, Bu? Iya, betul. Ngaruh. Karena memang betul-betul full handmade ya kalau untuk proses ini. Oke. Nah,
ini di antara beberapa ini gitu Bu, ada yang nggak bisa tahu ketebalan atau apanya dari mana Bu? Contohnya bekas minyak. Oh itu udah Bekas nggak bisa. minyak itu lebih tebal. Mm-mm. Jadi kenapa? Tapi bisa nggak? Bisa juga, asal kalau yang tebal dengan yang tebal lagi. Ah ya. Dan dan ini juga harus bisa membedakan kualitas kresek mana yang mengandung polyester lebih tinggi, itu yang lebih bagus. Dan memang lebih susah tereduksinya, lebih susah memuainya nanti di mana kalau sampai buang. Jadi ini sekali lagi bahwa ini adalah upaya mereduksi sampah saset plastik ataupun sampah plastik Dan untuk memanjangkan, memaksimalkan hasil plastik itu saja. Bukan berarti kita ya betul. Karena memang ternyata kita sudah jelaskan juga di proses edukasi ini. Kadang-kadang itu tetap aja jadi sampah gitu. Lah karena kayak langsung di sana aja. Masa kita sekali pakai terus langsung. Contohnya ini aja. Sayang kan Ini sayang nih Pasti lucu gini berkali-kali kan. dipakai. Jadi ini bisa pakai tempat mukena, Iya. bisa pakai beauty case, Iya. misalkan shower case. Dan lebih ini unik bisa, ya, nggak pasaran. Dan nanti insya Allah kedepannya desain-desainnya akan bertambah. Desain. Keren Bu. Nah ini baru sedikit ini ya. Iya. Spill lah. Jadi buat teman-teman yang mau ikut belajar gimana caranya mereduksi sampah, kita bakal ada kelasnya nih sama Teh Susan. Spesial buat para Siap, Kamis Gelis. Kamis Gelis kapan tuh tanggalnya? Insya Allah Kamis besok. Oh, Kamis Cuma 2 hari besok. lagi. Gue ya. Oke. Jadi ini nanti Bu ke depannya nih bisnis Sasbotram ini akankah ada rencana buat ekspor atau misalkan apapun misalkan rencana ke depannya gimana nih? Oh iya. Sebetulnya alhamdulillah kita pun sudah tersertifikasi untuk pengelolaan UMKM. Kemudian kemarin juga kita sudah bersertifikat untuk kelas ekspor. Kelas ekspor? Iya. Malah dari Bea Cukai juga sudah verifikasi ke Wow, workshop wow, kita. wow. Dan kesempatan itu masih terbentang, tetapi Iya. kita tetap harus mengukur diri juga ya Betul. dengan kemampuan kuantitas. Bukannya belum bisa untuk menambah SDM, Iya. tetapi karena memang harus fokus gitu. Nah karena sekarang kami lebih concern terhadap Edukasi untuk menyebar tadi ya, edukasi. Jadi kita lebih fokus ke situ. ya. Jadi waktu ada tawaran untuk dari waktu itu kita ada dengan KBRI di Afrika. 5 negara iya. Tapi mereka sudah tertarik dengan produk kita karena mereka senang kan yang full color. Jadi pada saat itu memang harus memenuhi misalkan 1 kontainer atau 2 kontainer gitu. Nah kami jujur aja belum bisa karena kembali lagi handmade itu hangatannya ada di bisnis. Nah, sekarang ini harapan Bu Susan nih, Ya. secara pribadi harapannya apa nih Bu? ya harapannya lebih banyak men-share ya. Saya berbagi ya. Iya, kaderisasi. Menjadi daya tarik bahwa industri kreatif berbasis sampah ini adalah industri yang seksi yang menjadikan nantinya kemandirian finansial sangat sesuai prospeknya. Dan ada tagline-nya Oh, dong. ada tagline. Apa itu? Ya, tagline apa Sasbotram nih? itu Apa nih? selalu bahwa sampahku sayang, Sampahku sayangku buang, jadi cuan. Oke, bareng-bareng dong sekarang. Bareng-bareng. Siap. 1, 2, 3. Sampahku sayang, sayangku buang, karena jadi bisa cuan. Betul banget Oke. ya. Luar biasa. Luar Ternyata dari biasa. sampah itu bisa jadi cuan ya. Jadi bisa jadi Iya. cuan ya. Jadi ini juga ya bahwa di sini ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi P5. Jadi kita dengan Save the Children ini Iya. adalah masuk ke proyek P5 ini. Oh, masuk ke Iya, jadi kan Save the Children adalah organisasi yang memang berpihak kepada sama. Ada yang dari semua disabilitas, kemudian kesehatan juga, kemudian kesiapan kerja. Nah di sini di K5 ini masukkan ke kurikulum merdeka ya.
Jadi ternyata sangat antusias sekali di beberapa kabupaten kota yang sudah kita datangi beberapa SMK, dan itu beberapa SMK yang memang sekarang mudah sekali ya penyebaran informasi, malah mereka pada ingin gitu masuk ke programnya Save the Children juga. Iya, sangat mau dari jasanya, mau dari Betul. produknya, dan siap kita untuk mengedukasi Nah, itu. gitu Karena ya. ada kesiapan kerja di sana di poin-poin yang proyeknya ini. Iya. Ada kewirausahaan, kesiapan kerja. kerja, kemudian konservasi lingkungan, yaitu di sampah. Wah, ini kayaknya jadi sumber pengetahuan banget ya, inspirasi banget buat para UMKM. Nah, nih Buat teman-teman dan buat teman-teman UMKM juga yang pengen nyobain daur ulang limbah jadi produk yang lebih kreatif, yang lebih keren, dan bisa makin mengedukasi bahkan sampai terkenal ke internasional, bisa dikepoin ya nanti di sosial medianya apa Bu? Oh iya, di IG-nya Sasbotram, IG-nya Sasbotram. di FB-nya itu banyak informasi tentang kegiatan, Ya. lebih detail lagi. Lagi itu Susana Hinum. oh, Susana Henung. Oke, Susana Henung. Jadi buat teman-teman sekalian dan para UMKM sekalian bisa dicek langsung sosial media dari Sasbotram. Dan terakhir nih kita sama-sama bareng-bareng buat apa namanya tadi apa tagline-nya apa? Tagline-nya. Atau ini juga mungkin untuk lebih Motivasi quote Motivasi dulu, dari oke. Bang Isan. Mau ngasih motivasi dulu buat para UMKM di Oke. luar sana. untuk Siap, rekan-rekan silakan. semua, kita sebagai wirausaha, bahwa wirausaha itu sunnah. Sudah. Ya, wirausahawan yang amanah, insya Allah akan membawa berkah. Wirausahawan tebar manfaat, insya Allah maslahat bersama. Amin. Ini sangat Jadi berkah buat semuanya. Amin, amin. sangat mudah-mudahan masya Allah, seperti itu. tabarakallah sekali. Oke, kita tutup bareng-bareng tagline-nya apa Bu? Ayah, sampahku sayang, Sampahku sayang. kubuang karena jadi cuan. Oke, bareng. 1, Oke, 2, siap. 3. Sampahku sayang, sayangku buang karena jadi cuan. Terima kasih banyak buat Ibu atas Sama-sama. kesediaannya jadi narasumber kita Siap, kali ini. sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di keadaan Amin. yang lebih baik, Amin. insya Allah. Makasih Bu. Sama-sama. Oke, terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah nonton di episode kita kali ini di Ruang Bincang Kreatif bareng Dekra Nasda Jawa Barat bersama Sasbotram. Terima kasih buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi tahapan pertama adalah memilah sampah. Jadi kita mencoba bijak Mengelola sampah. Setelah dipisah yang non-organiknya, kita coba digunting-gunting ya. Digunting seperti ini sangat mudah. Ya, sekarang kita mengguntingnya yang unting-unting, nanti ini akan menjadi topping. Setelah itu, nanti kita siapkan kresek yang memang sudah digunting juga. Jadi 1 lembar dulu kresek. Jadi tebal tipisnya nanti dilihat ukuran kresek. Ini kita menggunakan kresek yang ukuran 40. Nah, atau ukuran 50. Kalau sudah 1 lembar digelar, terus barulah topping tadi. Topping Topping. tadi ditaburkan. Iya. Taburkan. Jadi ini berbagai rasa. Berbagi Ada rasa. rasain lo, Iya. ada rasain mantap. Enggak, Deng. Ini lebih kepada apa, sembarang saja. Macam-macam ya, karena memang lebih banyak full color gitu. Nah, kalau sudah seperti itu, nanti lapisan kedua kresek barulah kita ini di atasnya, kemudian diambillah polister tahan panas. Itu adalah untuk menstabilkan panas, dan suhu setrika ada di 180. 80 atau di posisi 5 seperti itu ya. Barulah kita mulai menyetrika dan nanti hasilnya akan seperti Solder tadi. Ya, solder cukrannya tadi bereaksi. Bereaksi. Nah, seperti Jadinya kayak ini. gini. Iya, lapisannya seperti ini. Lapisan depan. Depannya yang yang ada timbul soldernya. ya. Kemudian Lapisan belakangnya adalah yang is the dekok. Is the dekok. Oh iya, yang jajaran dalam yang sininya. Oh iya. Yang depan yang Yang jendol. bertekstur Jadi gitu ingat ya. itu peribahasa Sunda cikaracak ninggang batu lalu jadi dekok deh. Nah itu dekok seperti ini. Nah,
tahapan pertama tadi adalah membagi mana memisahkan lapisan untuk depan dan lapisan untuk belakang. Oke, ini Ya. ini depan. Contohnya itu. Ini Kemudian kita ambil satu lembar lagi dan dibelah memanjang menjadi 2. Ukurannya gimana tuh ukurannya? Ya, ukurannya sembarang tadi. Sembarang. Yang penting melipat. Kemudian kita mengambil juga ukuran yang lebih ke arah melebar. Ukurannya tadi yang untuk di samping. Oke. Sehingga nanti penyolderannya. Jadi satu goodie bag ini adalah 4 lembar. 1 lembar depan belakang, Ya, 1 lembar pinggir kiri kanan, iya. 1 lembar alas, Alas dengan handle. handle-nya. Wow, Nah. wow. Kita sekarang mulai kepada cara menyolder. Cara menyolder. Aku mau. Ada solder? Kenapa disolder? Ternyata kekuatannya sama dengan dijahit. Jadi ini untuk mensiasati penyakit atuda. Iya, Atuda tidak. tegaduh mesin. Iya, betul. Atuda tegaduh watan listrik. Iya, padahal atuda haroream. Iya. Yang pertama kita ambil adalah bagian dasarnya dulu. Bagian dasar. Bawah. Kemudian kita satukan yang memang belum dipersatukan. Aduh. Jadi cara Kena sampai hati. menyoldernya pun kita harus menggunakan perasaan. Siap. Menyatukan dengan perasaan Nah, ya. itu. Bukan baper ya. Aduh. Nah, pertama kita coba melatih. Kalau yang solder baru itu biasanya ngebul, bukan saja otak kita yang ngebul. Berasap gitu Betul, ya. berasap nantinya. tandanya itu solder berfungsi. Oh gitu. Emang bapak-bapak saja yang bisa main solder, kita pun bisa. Betul. Tapi memang kalau pertama itu mendereg-deg ya. Mendereg-deg. Ya bergetar gitu. Ya Kayaknya gemeter. pertama ketemu dengan Tremor. si Aham. Aduh. Nah Aduh. itu. Pertama yang kita solder adalah yang tengah-tengah. Tengah. Jangan lupa ditap. Aduh, panas nggak tuh? Tidak panas. Tidak. Tidak panas. Iya, tandanya ini bekerja. Oh gitu. Tandanya memang karena ini plastik kan. Pasti ini. Dan disisakan kurang lebih 1 senti. Seperti ini, tap lagi. Ini tap lagi. Seperti ini. Kalau sudah seperti Debus. ini, barulah kita memulai kurang lebih di 1 senti. Nah, kalau ini pertama mah akan ucas-acos ya. Kalau udah lancar mah insya Allah. Ntar bertraveler kemana nih? Nah, seperti ini tetap di tap lagi. Tidak akan merekat. Apapun harus punya perasaan. Aduh. Biar merekat. Nah, seperti itu. Aduh, kenapa A? Nah, seperti ini. Aduh, 21 plus. Iya nih. Nah, seperti ini. Emang waktu itu juga ya, waktu di Sukabumi, itu padahal ada kelas malam, tapi alhamdulillah seger-seger. Jadi kelas edukasi, ya iya emang seperti ini. Nah, seperti ini kalau yang sudah terbiasa dalam proses dari mulai tadi menyiapkan untuk disetrika sampai sudah jadi ini, kurang lebih 1 goodie bag itu 15 menit. Kalau yang sudah expert, sudah terbiasa. Tapi kalau yang belum terbiasa, biasanya ya ya biasa itu kurang lebih di mungkin sekitar 1 jam, karena emang nanti lambat laun kalau sering akan terbiasa. Allah bisa karena terbiasa. Oh, ada mana tadi satu lagi ya? Punten. Habis itu kemana lagi nih? Nah, Menyatuin ini lagi. dulu dong. Disatuin Nah, lagi. seperti ini ya. Ini dibereskan dulu seperti Ya. ini biar nanti. Aku pengen nyoba. Oh, boleh. Sok mangga. Boleh. Ini the first pegang. Coba. The first pegang apa nih? Mangga rada mendekat. Pertama tengah dulu teh. Berarti yang nggak punya keahlian pun bisa ya Bu? Bisa sekali. Bisa sekali nih. Iya. Dengan ada alasan. Iya, atuda. Atuda males. Oh, panas. Enggak sih sebetulnya nantinya ini. Sekarang 1 senti di ujung. 1 senti di ujung. Nah, seperti itu tap lagi. Nah, biar yang ngetapnya saya aja. Nah, ini ujung juga sama 1 senti.
Nah, step langsung. Nah, langsung nanti jaraknya kurang lebih di 1 senti. Jadi kalau nanti sudah terbiasa, otomatis ini akan seperti Coba aku ini. pengen lihat tangan ibu ada bolong-bolong nggak? Nggak ada. Aman berarti Aman. Dan masih lembut, aduh. Aduh, Kayaknya masih kan di sini lembut. ada rinso dan lain-lain. Nah, Bu. ya betul. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya pribadi sudah mencoba, karena ini dimaklumkan juga kan Teh. Jadi udah mencoba dalam 1 hari Bisa berapa, Bu, jam paling kerja ini kurang lebih kita bisa 20 tas. 1 hari bisa Satu, 20 iya. tote bag ini. Iya, tote bag itu. Wow. Bu, misalnya ini mau pakai brand gitu, Ada kan itu ya, Sas Botram nih. Sas Botram. Bukan, misalnya ada yang mau maklum nih, aku pengen di sini Matahari gitu ya. Oh, Matahari. Jogja Department Store, kayaknya keren Itu banget ya. itu biasa kita lebih baik kerjasama dengan ini, dengan yang sudah punya brand. Dan biasa ada juga yang pernah beli aja gitu. Nah, ini juga lagi mencoba kayak saset-saset mie instan, saset-saset kopi, itu sengaja belegedegan, itu tidak digunting. Iya. Iya. Biar kelihatan. Belegedegan itu apa ya? Terlihat mereknya, terlihat si brandnya. bungkusnya ya. Iya, bungkusnya. Misalkan merek mie instan Toteng, misalkan merek kopi Toteng, nah itu akan kelihatan. Oh, iya. Karena waktu itu ada juga ya salah satu stasiun TV yang mengadakan karnaval dan ada kompetisi bagaimana membuat gaun dari brandnya mereka. Oh, iya. Nah itu. Alhamdulillah kemarin juga yang dari Sas Botram bahannya itu juara 1 di provinsi. Wis, Iya, karena bisa melaminasi seperti ini gitu. Alhamdulillah dapat cuan juga tuh juara. Wis, cuan deh ya. Nah, lagi udah berhasil. Oke, Nah, sekarang mencoba untuk pinggirnya. Pinggirnya makanya tadi kenapa disisakan 1 senti karena biar nanti di-spill di sini. Oh, Spill apa spill? di Bukan di-spill ya. Di nyempil. Kok spill ya? Jadi nyempil. Punten Sundana rada disempil. Aduh, keren Di-spill. banget. Nah, kemudian sama tadi prosesnya seperti ini. Nah, jadi ini kekuatannya malah melebihi ini. Jadi ini daya kuatnya sampai 5 kilo. Oh, 5 Iya, kilo. dengan cara ditarik. Dengan cara ditarik dan pakai batu bata. Nah, 5 ini. kilo kuat Iya. dia. Keren Jadi banget. kalau tidak panas, kalau misalkan soldernya kurang panas, ya itu tidak akan terlalu merekat gitu. Tapi ya kurang lebih di 40-60 watt. 40-60 watt. Untuk yang selanjutnya yang kiri. Nah, seperti ini. Wah, bentar lagi jadi. Ini sangat mudah, 15 menit lah tadi. Satu tote bag ini. Nah, seperti ini. Bisa nih aku bikin di rumah. Bisa banget. Iya. Nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan kita juga jual kok lembaran laminasinya. Kalau susah untuk melaminasi. Karena benar-benar is delete sih. Untuk yang disetrika ya. Nah, seperti ini sama ya kalau ukurannya. Terus biasa tengahnya. Keren. Iya, tengahnya seperti ini. Iya. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah Biar biar diem tidak ya? bergeser ya, biar diam. Biasanya sih dia suka jalan-jalan gitu ke Iya. mall. Kalau enggak Biar iniin diem kita seperti ikat ini. dulu. Nah, betul. Iya, diikat dong. Aduh, biasa. Nah, ini tetap sama tengahnya. Tengahnya, ujungnya lagi. Kalau masih mau ketawa mah enggak, boleh. Kalau nyimak ya. Nah, ini sama seperti ini. Untuk Lagi. lapisan yang seperti ini juga. Enggak, GPL. GPL. Gak pakai lama. sekarang guys. GPL. Jadi sekarang kan ya kita berdayakan barudak well. Baru dah Barudak Bandung. barudak well. Kan Bandung well.
Iya. Kalau Tasik kemarin Apa nih Tasik? barudak aye well. Oh, aye, well. Gimana pakai gayanya gitu? Oh iya aye well. Gitu. Jadi kita dalam tutorial lebih banyak lebih ke sersan ya, serius tapi santai. Jadi ice breakingnya itu dengan yel-yel. Ya, biar. Coba pengen denger yel-yelnya ini apa? Yel-yelnya misalkan gini. Zero waste, zero waste, zero waste, zero waste. Nah itu ada. Apa tuh, gimana? Ada koreonya. Aduh punten kedaya baru Nanti ada anak-anak Gen Z di belakang. Gen Z. Nah seperti ini. Zero waste. Iya, zero soalnya ini kita juga kan saya jarang nonton TV Ini ya. nggak perlu fokus terlalu tinggi ya. Enggak, tapi cuma harus hati-hati aja Iya. cara menyimpan soldernya. Jadi lebih baik mempergunakan kayak mau gitu. Jadi biar pas kita naro enggak ini. Nah, ceritanya ini sudah jadi ya. Ceritanya kalau sudah jadi kita menggunakan gunting yang gelombang. Ya. ada gunting yang zigzag, ada Ya. yang gelombang. Jadi ini gunanya untuk mempermanis, mempercantik, memperindah. Estetika. Iya, lebih estetik, lebih enak dipandang. Nah, seperti ini. Oh, wow. Iya, betul, lebih indah. Jadi gelombang-gelombangnya. Full. Jadi ada yang boleh sok mangga. Kayaknya enaken ya. Jadi ini ceritanya udah jadi lah. Nah, jadi ini pun untuk proses finishing ini sebetulnya bisa nanti kalau misalkan mau menggunakan ini juga topping lain aksesoris. Gimana? Dari bisa misalkan warna kayak seperti ini nih. Tadi lupa ya. Yang tadi bahan ini di mana ya? Oh ini nih. Aduh, punten. Nah, seperti Oh, ini dari karung kayak karung. kelihatannya. Iya, ini dari bahan karung dan diaplikasikan seperti ini. Oh. Ini pun bisa dengan warna lain, bisa I di-combine. see. Namanya ini di aplikasi. Iya. Kayak percaya. Iya, jadinya Iya. kayak perca. Iya, betul. Nah, Ih, ini keren banget. tuh, ini brandnya. Ini kalau dari Sas buat rambut. sas buat rambut. Kalau untuk souvenir bisa nama mempelainya nanti Oh, di gitu. sini. Iya. Celek yang Siap. Nggak apa-apa, tinggal nanti mencantumkan nama ini, bikin aja dulu ini. Iya. Nanti baru mencantumkan Aduh. pasangannya. Pasangannya dulu lah. Iya, betul. Biar dia yang bayarin kan. Ah, udah sama atasnya juga. Oh, atasnya juga. Atasnya catnya seperti ini. Gunting aja. Seperti itu. Nanti sama ininya juga untuk handle-nya. Itu Handle-nya handle-nya di gelombang juga Gelombang nih. juga sebelum ditempelin itu digelombang juga. Ditempelinnya pakai solder juga. Pakai solder juga. Wow. Maka ini belum dicopot nih. Nanti bagaimana cara pintar teh Nuke sudah beres lagi tuh kan. Bakat Jadi yang nanti terpendam ini. Jumat berkah bisa Ya. pakai ini ya, ininya kemasannya. Bawahnya ini belum teh. Iya, bawahnya juga. Biar adil. Atau teh punten teh. Nah. Ya. Jadi nanti kalau misalkan memproduksi banyak ada tahapan-tahapannya. Jadi semua disolder dulu, sesudah disolder barulah penempelan ini handle. Kemudian sesudah penempelan handle barulah nanti ini digunting juga bisa. Digunting gelombang. Nah, kalau sudah ini nanti ada juga cara pengemasannya. Pengemasannya gimana Iya, tuh? Kayak tadi ini ya. Kalau ini dilipatnya sudah ada. Karena ini belum, kita menggunakan paper yang gulung. Oh, paper gulung. Itu cara itu. Jadi tidak dikemas lagi dengan kresek. Contohnya punten teh yang sudah ada. Dilipat, dipipihkan, kemudian seperti ini. Nah, ini si handle-nya dilipat ini, kemudian dilipat seperti ini. Barulah kita pakai ikat kertas yang kalau ini ada tulisan thank you-nya. Atur thank you misalkan gitu. Keren. Jadi tidak lagi buang-buang sampah lagi gitu ya. Dan ini alhamdulillah anak-anak kemarin anak-anak SMK juga langsung pada dipakai.
Terus Iya. Mau mereka katanya enggak, ini malah lebih berekreasi. Mereka bikin yang tadi kayak ada ukuran dompet ini itu pakai tali. Dan itu diselempang langsung dipakai. Keren. Keren banget, alhamdulillah. Nah buat teman-teman yang masih penasaran, jangan lupa kita hari Kamis bakal ada pelatihan Kamis Gelis bersama Sasbotram. Bakal lebih detail lagi ya. Ini hanya spill dikit, nanti bakal lebih detail lagi. Oke, terima kasih Bu Susan buat ilmunya, waktunya. Luar biasa ya Teh Gina. Iya, keren banget. Dari yang limbah-limbah bisa jadi cuan. Oke.